Sanctus, Sanctus, Sanctus Dominus Deus Sabaoth. Bapak, Ibu, dan saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, salam sejahtera untuk kita semua. Berkat Allah yang Maha Kuasa senantiasa menyertai kita. Marilah kita mendengarkan dan merenungkan bacaan-bacaan kitab suci hari Jumat tanggal 13 Januari tahun 2023. Bacaan pertama dari surat kepada orang Ibrani bab 4 ayat 1 sampai 5 dan ayat 11. Sebab itu, baiklah kita waspada, supaya jangan ada seorang di antara kamu yang dianggap ketinggalan, sekalipun janji akan masuk ke dalam perhentiannya masih berlaku. Karena kepada kita diberitakan juga kabar kesukaan sama seperti kepada mereka, tetapi firman pemberitaan itu tidak berguna bagi mereka karena tidak bertumbuh bersama-sama oleh iman dengan mereka yang mendengarnya. Sebab itu yang beriman akan masuk ke tempat perhentian seperti yang ia katakan. Sehingga aku bersumpah dalam murkaku, mereka takkan masuk ke tempat perhentianku. Sekalipun pekerjaannya sudah selesai sejak dunia dijadikan. Sebab tentang hari ketujuh pernah dikatakan di dalam suatu nas, dan Allah berhenti pada hari ketujuh dari segala pekerjaannya. Dan dalam nas itu kita baca, mereka takkan masuk ke tempat perhentianku. Karena itu baiklah kita berusaha untuk masuk ke dalam perhentian itu, supaya jangan seorang pun jatuh karena mengikuti contoh ketidaktaatan itu juga. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil suci menurut Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Injil Markus bab 2 ayat 1 sampai 12. Kemudian sesudah lewat beberapa hari, waktu Yesus datang lagi ke Kapernaum, tersiarlah kabar bahwa ia ada di rumah. Maka datanglah orang-orang berkerumun sehingga tidak ada lagi tempat, bahkan di muka pintu pun tidak. Sementara ia memberitakan firman kepada mereka, ada orang-orang datang membawa kepadanya seorang lumpuh, digotong oleh 4 orang. Tetapi mereka tidak dapat membawanya kepadanya karena orang banyak itu, lalu mereka membuka atap yang di atasnya. Sesudah terbuka, mereka menurunkan tilam tempat orang lumpuh itu terbaring. Ketika Yesus melihat iman mereka, berkatalah ia kepada orang lumpuh itu,
"Hai anakku, dosamu sudah diampuni." Tetapi di situ ada juga duduk beberapa ahli Taurat. Mereka berpikir dalam hatinya, "Mengapa orang ini berkata begitu? Ia menghujat Allah. Siapa yang dapat mengampuni dosa selain daripada Allah sendiri?" Tetapi Yesus segera mengetahui dalam hatinya bahwa mereka berpikir demikian, lalu ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu berpikir begitu dalam hatimu? Manakah lebih mudah mengatakan kepada orang lumpuh ini, 'Dosamu sudah diampuni,' atau mengatakan, 'Bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalan'? Tetapi supaya kamu tahu bahwa di dunia ini Anak Manusia berkuasa mengampuni dosa." Berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, "Kepadamu kukatakan, bangunlah, angkatlah tempat tidurmu, dan pulanglah ke rumahmu." Dan orang itu pun bangun, segera mengangkat tempat tidurnya, dan pergi keluar di hadapan orang-orang itu, sehingga mereka semua takjub lalu memuliakan Allah, katanya, "Yang begini belum pernah kita lihat." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, tema renungan kita pada hari ini adalah keluarga adalah berkat Allah. Pada tahun 2020, wabah COVID-19 terasa sangat menakutkan. Banyak orang tidak mau berobat ke rumah sakit karena takut dinyatakan positif COVID-19. Tidak sedikit orang yang meninggal karena tidak berobat. Ketakutan membawa malapetaka. Saudaraku terkasih, dalam bacaan Injil hari ini, kita melihat contoh yang sebaliknya. Seorang yang lumpuh digotong oleh 4 orang untuk berjumpa dengan Yesus. Banyaknya orang yang berkerumun di depan pintu menjadi penghalang besar. Keempat orang itu tidak bisa masuk untuk membawa si lumpuh kepada Yesus. Akan tetapi, mereka tidak putus asa dan tidak hilang akal. Besarnya keyakinan membuat mereka berupaya keras mengalahkan rintangan, dan besarnya iman mereka mengalahkan ketidakmungkinan untuk datang kepada Yesus. Keempat orang itu membuka atap dan menurunkan si lumpuh ke ruangan di mana Yesus berada. Ketika melihat iman mereka, demikian dicatat oleh Injil. Yesus berkata kepada orang lumpuh itu, "Hai anakku, dosamu sudah diampuni." Selanjutnya diceritakan bahwa orang yang tadinya lumpuh itu bangun, segera mengangkat tempat tidurnya, dan pergi keluar di hadapan orang-orang itu. Berkat usaha dan iman keempat kawannya, orang lumpuh itu mendapatkan pengampunan dosa dan penyembuhan. Sakit, penyakit, dan cacat derita bisa menimpa siapa saja. Kalau orang ditimpa penyakit atau cacat derita,
lalu menjadi putus asa, penderitaannya akan berlipat ganda. Mungkin dia tidak mau lagi berusaha untuk sembuh. Bisa saja dia mempersalahkan Tuhan atau orang lain yang menyebabkan sakit atau cacat itu. Mungkin dia merasa rendah diri, lalu tidak mau berjumpa dengan orang lain. Mental spiritualnya menjadi lumpuh, hidupnya menjadi tidak bahagia, bahkan mungkin dia merasa bahwa hidupnya tidak berarti lagi. Itulah sikap fatalistis. Hidup sudah ditentukan oleh fatum atau nasib dan diyakini tidak bisa diubah. Beriman berarti melawan sikap fatalistis itu. Beriman bukan sekedar percaya membabi buta, tetapi memelihara harapan. Ketika ditimpa oleh sakit penyakit, masalah, kesulitan dan kegagalan, orang beriman tidak menyerah kalah begitu saja. Dia akan berusaha semaksimal mungkin untuk mengatasinya, sebagaimana dicontohkan oleh keempat orang yang membawa si lumpuh ke hadapan Yesus tadi. Kalau toh masalahnya tidak bisa diselesaikan, orang beriman tidak menjadi putus asa. Dia tetap bisa memaknai penderitaan dan kegagalannya. Dia merasa bahwa hidupnya tetap berarti, baik bagi diri sendiri maupun bagi orang lain. Saudara-saudariku terkasih, sebagai orang beriman, kita juga dipanggil untuk menjaga iman dan harapan bagi orang lain, terutama mereka yang sedang ditimpa oleh berbagai macam beban dan penderitaan. Caranya bisa bermacam-macam, yaitu mengunjungi mereka, mendoakan mereka, mengajak mereka untuk terlibat dengan kegiatan bersama, memberikan pertolongan yang mereka perlukan sesuai dengan kemampuan kita, dan lain-lain. Semoga demikian. Amin.